Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Pradana Nur Hidayah dari kelas 2019A. Saya kelompok 1 dan akan membahas tentang objek psikolinguistik. Untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita mulai saja pembahasannya dan teman-teman bisa menyimak video ini hingga akhir tanpa dijeda agar teman-teman bisa memahami dengan baik. Psikolinguistik adalah gabungan dari dua disiplin ilmu, yaitu linguistik dan juga psikologi, di mana dua bidang ilmu ini masing-masingnya berdiri sendiri. Objek linguistik adalah bahasa, sementara objek pada psikologi adalah gejala jiwa di dalam perilaku manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa objek psikolinguistik adalah bahasa juga, yakni bahasa yang berproses dalam jiwa manusia. Selanjutnya, saya akan membahas hasil konferensi psikolinguistik di Belgia pada tahun 1980 tentang objek psikolinguistik, yaitu yang pertama, proses bahasa dalam komunikasi dan pikiran. Kita ketahui bahwa bahasa adalah alat yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dalam mengutarakan pemikirannya. Di sini bahasa berguna dan berfungsi juga untuk menyempurnakan, mengembangkan sebuah pemikiran manusia. Lalu, pada poin kedua adalah pemerolehan bahasa. Sebelumnya, di sini pasti kita bertanya, bagaimanakah cara kita pertama kalinya untuk memperoleh sebuah bahasa? Di sini pemerolehan bahasa itu terbagi dua. Yang pertama, pemerolehan bahasa berasal dari bahasa ibu, lalu yang kedua, pemerolehan bahasa berasal dari lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, poin ketiga yaitu pola tingkah laku berbahasa. Di sini kita dapat memahaminya dengan mengambil 3 kata kunci. Yang pertama, pola, yang kedua, tingkah laku, dan yang terakhir adalah berbahasa. Dilihat pada psikolinguistik, maka tingkah laku yang dimaksud adalah bagaimana seseorang mencerminkan jiwanya melalui cara ia berbahasa. Mengapa ada pola? Karena masing-masing individu memiliki ekspresi jiwa yang berbeda-beda. Poin terakhir adalah persepsi ujaran dan juga kognisi. Kita ketahui bahwa ujaran adalah sesuatu yang berupa kata, kalimat, ataupun gagasan yang keluar dari mulut kita dan mengandung arti. Sementara persepsi adalah proses seseorang untuk menginterpretasikan apa yang telah ia pikirkan. Begitu juga dengan kognisi. Kognisi adalah istilah ilmiah dalam proses pikiran. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa poin pertama yaitu proses bahasa dalam komunikasi dan pikiran adalah bagaimana bahasa tersebut dapat merepresentasikan apa yang ada pada pikiran seseorang. Dengan bahasalah, maka pemikiran akan lebih berkembang dan juga sempurna. Lalu pada poin kedua yaitu kesimpulannya, pemerolehan bahasa terbagi atas 2 macam, yaitu pemerolehan bahasa pertama dari bahasa ibunya yang prosesnya ini berlangsung di dalam otak kanak-kanak. Lalu pemerolehan bahasa kedua dari lingkungan sekitar. Pada poin ketiga, dapat disimpulkan bahwa pola tingkah laku berbahasa dalam psikolinguistik ini dapat kita pahami dengan melihat bagaimana gaya bahasa seseorang yang dapat menjadi cerminan dari jiwa orang tersebut. Dan poin terakhir yaitu persepsi ujaran dan kognisi, merupakan bagaimana seseorang dapat menginterpretasikan atau menjelaskan apa yang telah dipikirkan melalui ujaran. Baiklah, selesai sudah penjelasan saya pada objek psikolinguistik. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman semua dapat memahaminya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.